Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh lepluh sikurung sertuh lepluh sikurung ra'yub bak faedah. Faedah ini suatu faedah telah menyebut oleh Syekh Ibnu Abdissalam, telah menyebut oleh Syekh Ibnu Abdissalam bahwasanya adalah pada syariat Nabi Musa alaihi salam harus berkawin dengan perempuan daripada ketiadaan dihinggakan. Ini syariat umat-umat awal, nabi-nabi awal. Nebegah oleh Syekh Ibnu Abdissalam syariat Nabi Musa tentang pernikahan, nyo fadilah pernikahan, masalah nikah. Ya. Jadi syariat Nabi Musa boleh seorang laki-laki itu kawin dengan perempuan tiada batas, barangkali dinajud. Yang syariat Nabi Musa ya, daripada ketiadaan dihinggakan, tiada dihinggakan hana batas, dina yang genep kawin hana pupu ya, yang syariat Nabi Musa ka. Oleh yang lem paken alasan paken jid mekawin hana batas karena taglib bagi maslahah laki-laki, karena getinjau gekalan rat maslahah rat laki-laki lebih bermanfaat, lebih patut haid pakan menan, karena umat Nabi Musa salah satu maslahah, karena umat Nabi Musa kan jadat tak urinang dit uragam ya kan, ke uragam pak masa Nabi Musa ya ipoh le Fir'aun kan, makanya gekalan maslahah sehingga urinang dum na mekawin. Makanya bahwatanya diperbolehlah bagi laki-laki itu kawin dengan ataupun nikah dengan tanpa batas dengan perempuan. Ini juga karena taklif bagi maslahah laki-laki, maslahah gekalan yang lebih bermanfaat ataupun kepentingan ya manan. Dan pada syariat Nabi Isa, sedangkan syariat Nabi Isa alaihi salam bahwasanya tiada harus berkawin lain daripada seorang perempuan, lain daripada seorang perempuan tidro saja. Nya menyo syariat Nabi Isa teman, menyo syariat Nabi Isa hanjit lebih tidro kawin, menyo syariat Nabi Musa hana batas. Kau cukup berat beda kagak lagi nyan gekalan maslahah nyo karena taklif, karena getinjau gebangsakan bagi maslahah perempuan. Hanya mungkin tekna alasan kiban getinjau maksud daripada masalah perempuan dan maksud daripada masalah laki-laki. Tekna insyaallah nak uraian uku. Dan mura'i oleh syariat Nabi kita, artinya getinjau oleh syariat Nabi kita ataupun gepelihara oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan maslahah bagi baginya ya benar, bagi keduanya ada mende. Jadi punya syariat Nabi Muhammad nyo gekalan maslahah kedua-duanya, manfaat kedua-duanya bagi laki-laki dan juga bagi perempuan ya nyambang. Makanya kentit tiro tathat dan kentit le tathat hanya getinjau manfaat bagi keduanya. Menyebab umat Nabi Musa, menyo syariat Nabi Musa getinjau maslahah laki-laki, menyo umat Nabi Isa getinjau maslahah perempuan. Makanya sidro manteng. Menyo Nabi Musa, umat Nabi Musa hana batas, menyo umat Nabi Muhammad ataupun syariat Nabi Muhammad getinjau bandua. Ya, nyamban ka. Nyepak hikmah atasnya. Dan hikmah pada bahwasanya Nabi Musa mentaklif ia akan maslahah laki-laki. Ya. Nyo alasan taknya. Kagak pegah. Umat Nabi Musa boleh menikah
lebih daripada satu, lebih daripada satu, tanpa batas bagi perempuan. Jid merdeka lele. Gekalan kepada maslahah bagi laki-laki. Horat gekalan maslahah. Ada manfaatnya bagi laki-laki, bahwasanya Fir'aun membunuh ia akan kanak-kanak laki-laki bagi kaumnya, dan menghidup ia akan kanak-kanak perempuan. Nyai Fir'aun dia ada bekah bunuh. Fir'aun ubena anak-anak agam mandum jipoh, sedangkan orang inang nyo hanai poh dibiarkan untuk udip. Nyo kekeken Fir'aun ini anak laki-laki itu dibunuh daripada kaumnya dan menghidupkan ia akan kanak-kanak perempuan. Maka mereka itu, bagi mereka itu, maka munasabat pada syariatnya bahwa ditaglibkan akan maslahah segala laki-laki. Maka munasabat sesuai syariat Nabi Musa bahwa getinjau kepada maslahah yang lebih bermanfaat, yang lebih patut. Atau masalah itu kalau lebih patut karena uragam dit urinang cukup jai yang lebih patut, yang keuragamnya baik tidro gum kawin. Yang mana masalah ini? Jadi makanya getaklib akan yang patut segala laki-laki. Pakon getinjau kenan karena sedikit mereka itu. Karena uragam dit. Jadi jutuk kawin jai-jai karena urinang lempah jai katanya. Kalau lempah jainya ratusan jarak taat ipoh urung agamnya, an bayi-bayi agamnya li Fir'aun. Nyan makna hino watagekeun getaklib akan maslahah segala laki-laki karena pakan sedikit mereka itu. Nyambana kenarat getinjau. Jadi karena uragamnya dit be uragamnya sidraw sagai gum kawin. Nya yang patut bagi uragam karena uragam gedit nya beuleu gum kawin. Dan banyak perempuan. Dan bawatannya adalah laki-laki sedikit dan perempuan itu banyak. Dan hikmah pada bahwasanya Nabi Isa alaihi salam mentaklidkan maslahah segala perempuan. Jadi getinjau maslahah perempuan. Getinjau yang patut ke urinang, menyebutnya yang patut ke uragam. Yang patut ke uragam karena gak nyandit urinang le jid kawin tanpa batas. Jino getinjau yang patut bagi seperempuan, bahwasanya ia dijadikan ia daripada ibunya jua, bahwasanya ia dijadikan ia daripada ibunya jua dengan tiada bapa. Maka munasabat syariatnya bahwa ditaglibkan akan maslahah perempuan. Kedih geu Nabi Isa kan anak yang tanpa bapa, cuma nama sagai nyo kan. Jadi ketinjau kenan mak aji pandai nenale ji mak. Watagekeun istilah mak nenale mak kan tidraw. Bahwasanya ia dijadikan ia daripada ibunya jua. Nabi Isa itu jud goknyan ken dari bapa, nama mak sagai sira dengan tanpa bapa. Kenan rod ketinjau, maka menyemenan munasabat. Munasabatlah syariatnya bahwa ditaglibkan akan maslahah perempuan. Maka gekalan yang patut bagi si perempuan. Menyemenan kakek sidraw. Nyan geba alasan sehingga pakan syariat Nabi Isa itu kawin di urinang sidraw sagai hanjit lebih. Atau Nabi Isa kangen mak sagai tinggal ikutnya. Mak sagai tok sira gup timang ikutnya. Kangen mak juga yang tinggal karena hana bapak tu. Karena keadaan perempuan itu satu bagi asalnya jua. Yang kena yaitu ibunya. Karena bagi perempuan itu satu bagi asalnya jua, yaitu ibunya. Kagak lagi nya menyanyian geba getinjau kepada asal yang satu saboh sagai, yaitu mak gesidraw sagai. Mak gesirau. Kagak lagi nya hanjit lebih daripada sirau. Kena tinjauan syar'i syarak. Dan hikmah pada menentukan 4 orang pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itanya peut. Syariat Nabi Muhammad dia mekawin peut. Putra hikmah ji bahwasanya seorang itu ada baginya 4 tabiat ke begah. Tidro-dro urang na peut boh tabiat bagoknya. Dan lagi bahwa maksud daripada berkawin itu
bersuka-suka dan berzina, dan yang demikian itu luput ia dengan lebih atas 4 orang istri. Ya, tiada luput pada menyimpan atas 4 orang. Jadi alasan yang pertama, tabiat manusia pet. Tabiat manusia pet. Jadi yang pertimbang berarti pet. Hasil orang ke pet tabiat kan? Tabiat apui yang menang. Tabiat tabiat tanuh, tabiat angin. Jadi hak pertimbang lebih daripada pet. Ikutnya pet boh tabiat ke? Diurinang tu menang sit. Jadi tabiat manusia itu 4 yang kena ada ketinjau. Maka menyemenan hanjit mekawin lebih daripada pet. Karena enan yang pertimbangnya alasan sabah ile. Alasan yang selanjutnya, karena faedah daripada nikah itu adalah nahinan bersuka-suka, nahinan berjinak-jinak, menikmat-nikmat yang nahinan. Menyemenan uragamnya yang gebi cuma pet, hak gebi lebih dari pet. Ya, ini kan ditinjau secara kebiasaan, secara umum. Sebab ladum nasid medua hak semikir li, menyebab letakkan pet. Ya, maka karena yang semikir igaknya hanjit lebih daripada pet, menyemenan istrinya pula tidak lebih daripada 4 orang. Yang tiada luput pada menyimpan atas 4 orang. Artinya untuk kepet draurung nyo gebi getunaikan, tapi lebih darinya nyo li. Nyo adalah tinjauan syarak, itu pun secara ghalib ataupun secara umum. Karena bahwasanya apabila berkeliling ia atas mereka itu dengan giliran, ya. Apabila uragam makna berkeliling gewa segala tahu secara bergantian ataupun bergiliran, maka sesungguhnya gaib ia daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu 3 malam jua. Mesti urina ngeput draw nya wate bergilir wate untuk wow, tentu saja le malam saga yang hana gua malam keput dah gua hanya menanti lagi gua bak sira urina nya igaknya le malam tu ana gua malam keput lam gua lam cuma pakan bebak le euro ya kan, le euro saga gaib ke nampak. Dan iaitu masa yang hampir dimaafkan pada syarak pada kebanyakan daripada segala bab tersebut. Hanya masa lelheuronyo adalah masa-masa yang memang dimaafkan oleh syarak untuk tidak pulang kepada isteri, boleh. Dan juga dalam bab-bab yang lain leuro sagai lagi kepegah mesti tanya hawat segala tak nak membengih dengan urang kan leuro sagai. Jadi le hukum-hukum yang leuro sagai ji. Musafir kan leuro. Jadi banyak hukum-hukum fikah yang 3 hari. Sehingga pernikahan itu kan juga masalah fikah. Sehingga leuro sagai gaib orang agam suami daripada isteri. Perumoh gepeget. Mata gua bak si A. Oleh gua bak si A malamnya, malam tinggal gua bak si B. Yang baru bergelir bak si alam kan leuro hana. Sebab orang keput kata gua. Orang kelih sagai hana. Karena le hukum-hukum fikah ke baga kepada leuro sagai yang diperbolehkan. Tidak kanyo kata perkataannya. Ubak bergelir 4 leuro, alnya bak musafir kira safir leuro, tegedi pun sirara urang mesti kena bengih katnya leuro sagai jut lebih banyak gebim bengih le. Mudah-mudahanlah. Jadi banyak hukum-hukum fikah yang gezabit gebatasi uro hanya cuma 3 hari. Ya, berarti menan nyo alasan gebegah li syarak. Kakak lagi nya najum nyo menan alasan gebegah. Nyo adalah menan yang tersebut di dalam pada Bujairimi, dalam kitab Bujairimi menang ke baga. Nyamban. Yang kelaganyan yang nak ke baga. Jadi beda-beda ketinjau maslahah. Cuma iji walaupun meno ke hukum syarak, itu baik tak andalkan sebab dalam hukum je kawin put draw. Itu hanya mau mempertimbangkan hal lain. Ekonomi pokok, keadilan sirauragam pokok. Ya, itu hanya memperbandingkan ya, hanya memperhatikan. Alah yang penting jin mekawin put ipak gebegah. Na fazilah bak put mekawin. Hana repu itanya raya mafasid inan. Ya, nya tidak boleh menyuka lagi kan. Ya, ka. Nya. Leuro yo.
pakan bak leh euro ya pakan menan karena lehnya ada tak makna jamak leh di leh euro adalah sekurung-kurung yang le hanya kengkala leh euro tapi hana le tanpa batas kenaret maka tata gedi bermusafir pakan diperbolehkan leh euro karena menyokaput euro yang kagak anggap kabrat le jadi sekurung-kurung le cuma leh euro sangat mandu menan bak leh kan lagi sekurung-kurung afdal witir kurung-kurung tapi ke afdal ada dia kan baik ke afdal tapi ke afdal je tapi mantang kurung leboh rakaat tikkan sebuah rakaat kemudian menyutana pubut witir sekurung-kurung afdal tetap 3 nyo menansit bak musafir tetap leh karena sekurung-kurung kagak kiranya le lebih ni baknya kan le kurung nyan si kala sehingga kaput kalimeng dan seterusnya kan lagi gekun lehero bak jamak ada gekun jamak nyan leh terbayang je bukan 2 beda jamaah nyan 2 tapi punya jamak lafai jamak yang bermakna jamak ge pamajih mesti gekun menurut lafai seorang laki-laki tidrau 2 orang laki-laki segala laki-laki nyan padit ida mangpun 3 asid jadi le tak bak 3 ke Melayu tak boleh kenjut sit 2 roh kan jamak sit hana 2 roh yang jamak tetap 3 ke jamak yang kan jamaah jadi memang le tak le memang hukum merupa bak leh itulah ada makna tersendiri putra makna tersendiri sekurang-kurang banyak itulah 3 lebih ni baknya kakon le sekurang-kurang banyak nyen kai banyak pai takun ni kena ada tinjauan sehingga hana bak berusaha apabila kalau lebih dari nyan ke kalau lebih daripada al-euro lain ke mana ini memang bacut sagai tapi sangnya ka etno ju sagai nah hana adapun dah lanjutkan bacut tu lanjut al-babus sadisu wal isruna fi tasdidiz zina kabeh masalah nikah bab yang ke-26 pada menyatakan sangat jahat berzina dan siksanya berzina dan siksanya bab yang ke-26 ke-28 26 tentang kerasnya siksaan zina ini sangat jahat betapa buruknya zina itu dan betapa kerasnya siksaan zina itu siksanya zina firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila dan jangan hampir kamu akan berzina artinya jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan zina yang kejut zina akan diriji mantang gelarang but-but yang mendekati kepada zina nyo gelarang bahwasanya ia kejahatan yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan si bro but kejahatan yang paling berat bro yang ke zina hai kejahatan si memang bro tapi di antara kejahatan yang paling berat adalah berzina nyo paling berat makanya nak merempak menyolah kita lain ke pegah dosa zina itu di bawah daripada syirik dosa yang paling raya urutan pun adalah syirik murtad iupnya hana lain kecuali zina tapi nak khilafid biasalah nah sebahagian ke bahkan zina pembunuhan oleh syirik ataupun murtad langsung zina ataupun oleh syirik langsung pembunuhan jadi zina dengan pembunuhan ya khilaf ulama sebahagian ke pegah ji urutan kedua sebahagian ke pegah pembunuhan urutan kedua qala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi ni dalam satu hadis azina yurisul faqra sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa berzina itu mempusakai papa but zina nyan but kuruh kalau raca but abi harta but hana sapuna but yang membuat kitanya menjadi papa fakir nyo adalah but zina atau karena kepegah na dua boh kejahatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba yang Allah Ta'ala nepu segera balasan nepu segera juga azab walaupun kan lagi model azab akhirat yang pertama zina yang kedua durhaka kepada ibu bapa aci ujud orangnya menyonabutnya mulang yang bentuk siksaannya aci perhatikan keturunan
apabila cucu-cucu kok nyan imu zina, nyan ia tuh jamun na pernah nyan zina. Dia mulang, nyo keun ganjarannya. Ya, pakan kuat tak selingkuh, nyo yatih na pernah menang. Sehingga akan ketemu nanti keturunan-keturunannya. Hanya perbuatan zina, juga durhaka kepada ibu bapa menan haji. Durhaka kepada ibu bapa juga Allah Taala segerakan hino di dunia. Terserah Allah bagaimana Nabi. Sehingga mulanglah mentuk yang karena keturunan-keturunannya itu durhaka. Yang nak terempak ile yaitu dua buah dosa besar yang dalam dunia kan Allah Taala nepuduh akibat di. Yang pertama dosa zina, yang kedua dosa durhaka kepada ibu bapa. Yang kerja je. Orang yang temerka dengan orang si hana kemenangan aja. Orang yang nak gepebut zina juga demikian. Ubeikna je orangnya makmu jaya, sabar saat dia itu akan jatuh dan akan hancur sehancur-hancurnya. Itu perbuatan zina. Hino hadis Nabi sih memang benar dalam gebegah. Bermula berzina itu mempusakai papa. Fakir papa Yohanes Sapuna. Dan sabda Nabi SAW, takut olehmu akan zina, maka bahwasanya pada zina itu 6 perkara kecelaan. Beya terlegata perbuatan zina, karena pada perbuatan zina itu ada 6 akibat jahat baginya. Akibat buruk 6 macam. 3 perkara pada dunia, 3 perkara pada akhirat. Ya, 6 perkara pada dunia dan 6 perkara pada akhirat. Adapun 3 perkara pada dunia itu, pertama mempicikkan rezeki. Sempit di segi rezeki, nyo akibat dunia, menyo orang yang gemezina. Yang kedua menghilangkan berkat. Tak tegedi punna keberkahan gadah. Putra keberkahannya hanjut ke kebaikan. Kata berkatnya kebaikan. Habaji makna berkat ziyadatul khairi fi syai'i. Lebih kebaikan pada sesuatu. Tak tegedi sesuatunya rezekinya jut ke manfaat ke keluarga, manfaat ke dero, manfaat ke dunia, manfaat agama, manfaat akhirat. Yang berkat gekeun. Jadi hino tegedi punna rezeki hana keberkahan bak rezekian. Dan yang ketiga, apabila keluar rohnya, apabila roh jih itu didinding akan dia daripada Allah Ta'ala dan menilai ia kepada neraka. Nyo tentu mandum-mandum apabila dia belum bertobat ataupun tidak bertobat. Ya. Apabila mati jih, nyo terdinding jih daripada Allah Ta'ala. Artinya terdinding daripada tilik Allah. Allah Ta'ala hana tilik dengan tilik rahmat dan menilai ia kepada neraka. Jadi pandangannya ke arah neraka. Nyan mati. Nyan urung menyona berzina. Ya, maka bersegeralah bertobat daripada perbuatan keji tersebut. Dan juga menilik kepada malaikat Zabaniyah. Dan juga mateji dikala langsung menuju malaikat penyiksa, yaitu malaikat Zabaniyah. Dan ada pun 3 perkara yang pada akhirat. Macam tengah di urau kiamat. Pertama menilik Allah Ta'ala akan dia dengan tilik murka. Allah akan pandang seorang hamba itu dengan pandangan kemurkaan, pandangan murka. Maka jadi hitam mukanya. Apabila Allah menilik dengan pandangan murka, nyoma akibat di akhirat tengah mukanya jadi hitam. Putakeun dagingnya jadi hancur. Nyamana ijih Allah Ta'ala menilik dengan tilik murka. Dan kedua adalah hisapnya bersangatan. Mana hisap pemeriksaannya dipersulit, bersangatan, payah, sukar, susah. Igop kadang-kadang gemudahkan oleh Allah Ta'ala hisab, disulitkan penghisabannya. Dan ketika dihila akan dia dengan rantai belenggu. Dan ketiga, dihila akan dia dengan rantai belenggu kepada neraka. Akan diseret oleh malaikat yang diikat dengan rantai dan dibelenggu, sehingga dibawa dia kepada neraka. Nyo putra akibat daripada berzina tadi. Bacut tu. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa memenuhi akan 2 matanya, ya nyamban, nyo bunuh kebegah kan jangan mendekati zina. Baik dia tak fikir bubut zina langsung laju. Atau kerana lain yang but katanya mengarah kepada zina. Barang siapa memenuhi akan 2 matanya daripada yang haram. Iji galak itatat sesuatu yang
yang haram bak mata ikalen. Nya galak je sesuatu yang membawa kepada zina, puput zina hana. Cuma ikalen sagai. Nyan ge pegah, nya kekai pupunuh mata je dengan yang haram. Nyan memenuhi Allah Taala dua matanya daripada api neraka. Sehingga mata tanya yang ke gepasau api neraka ya. Karena apa kan uronyo tak pupunuh matanya dengan yang haram. Dan barang siapa berzina dengan perempuan, apabila tira urang ka berzina dengan seorang perempuan, dibangkit Allah Taala akan dia daripada kuburnya sangat dahaga dan bertelanjang ia dan menangis ia duka cita, lagi hitam mukanya. Ya, mukanya hitam, dia itu menangis dalam penuh kedukaan, dirinya itu bertelanjang dengan tanpa pakaian, oleh dalam keadaan yang sangat dahaga. Nyan lam kubur dibangkit daripada kubur ya. Yang kalau sisa alam kubur, siksaan waktu bangkit. Ada alam kubur ke ngeri sit dan lehernya belenggu daripada api neraka. Artinya dan pada lehernya itu ada belenggu daripada api neraka. Ya, dan pakaiannya daripada minyak tanah yang sangat panas. Minyak tak betul bila gepegat ke pakaian oleh Allah Taala. Angka minyaknya yang gepegat dari minyak suum yang kenyan gepakai. Dan tiada berkata-kata Allah Taala akan dia dan baginya siksa yang sangat pedih. Allah Taala hana gepermen ni. Allah Taala hana gebetutu, hana pandang dengan tilik rahmat. Nyo adalah siksaan-siksaan yang berat terhadap penzina. Ya, bang. Jeno cuma tengok dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyo ji maka nyo ada gebegahkan ino perbuatan zina. Perbuatan yang mendekati kepada zina sama asid. Betul tak anggap yang penting kerana dah pebut zina, tapi bubut yang mengarahkan kepada zina tapi dah pebut. Sehingga kuto pikiran yang ke gara-garanya. Rusak pikiran tu je. Ya, ni kena penelitian kan. Apabila orang dipikir kepada yang jahatnya beda pikiran je berputar dah utak je. Ngan dipikir yang good. Persih lagi orang kan gebaca Al-Quran dengan gebaca yang bukan Al-Quran. Nya beda. Bersih pikiran, berputar pikirannya beda. Nya kali dilakukan penelitian. Makanya punya untuk kebaikan, nya pikiran cukup mudah untuk terang ini. Tapi punya untuk kejahatan yang dia pikirkan ataupun yang dia lakukan, nya berputar pikiran untuk jahat cukup cepat sih. Ya. Ya, kibana putrana pertanyaan. Ya ini menanda dan sabda Nabi. Kita kelam yang indah. Tak kala yang lagak-lagak yang ke pihak lagaknya putra diperbolehkan kalau yang lagak jino lagak pemandangan lagak suasana indah kan alam hana masalah nyu lagak anak gop yang kakon jadi pihak menurut putra lagaknya anak gop alam pihak makanya nak alam boleh nak alam tak boleh kakak hanjut tu ya, ada batas memandang boleh tapi jangan lepas pandang, ada batas je. Baik dah fikir tanya saya jit tak kalen mandum kalen, lagi jit tak pajuh mandum tak pajuh hanjut je. Ana yang jit na hana jit. Ya. Memang nyo indah kan tenang tu, makai tak le. Jit ke tenang tanyanya empat tu. Ya, nyawa kepada hukum fikah. Ka? Dosa tinggal semayang. Dosa dengan semayang. Tuman, kibang maksud ji? Perbandingan. Perbandingan dosa tinggal semayang. Nyi menonyo beda-beda red. Na dosa karena na dosa karena memang melakukan maksiat. Nyo yang maksiat yang terpegah. Na dosa karena meninggal perintah. Nyo kan beda kan? Yang terpegah bunuh adalah dosa karena melakukan maksiat. Dia kemaksiat. Adapun menyotinggai semayang, nyan dosa meninggalkan perintah. Dua macam model. Yang gejuk oleh Allah Taala yang tak berkah bunuh akibat daripada dosa karena melakukan maksiat. Menyemayang ke ngempubut dia ke dosa ji ngentinggai. Iji lah ilam tinjau walaupun iji dosa ji paling raya alam. Sampai gebah ke mati gadah iman kan? Nah berat dosa tinggal semayang berat. Tak berat. Tapi je kan gekan maksiat ilai dengan sebab menjelang bunuh tak pegah maksiat dengan sebab pubut
Menyuji maksud dengan sebab tinggal atau menoleh. Dosa katanya ada dua. Yang pertama karena melakukan pelanggaran, yang kedua karena meninggalkan perintah. Jadi yang bunuh terpegah melakukan pelanggaran, lagi berzina, ataupun lagi durhaka kepada ibu bapa. Ini kan melakukan kan? Melakukan yang pubut. Jadi nak raya menyodosa dengan sembahyang raya. Bahkan ini kan menambah pihina pedibah berakibat. Hidih menyodosa dengan sembahyang 15 kan? 15 sebahagian wate udip, sebahagian wate kamati, sebahagian tu wate dalam kubu. Menyonyo 6. Nak raya dosa dengan sembahyang raya. Jadi lain-lain ketinjau. Makanya hendak pegah bunuh dua buah perbuatan dosa yang dilakukan oleh si hamba yang berupa akibat langsung di dunia. Kerana perbuatan meninggalkan perintah Allah. Kenapa tak beda haji? Makanya itu kan sebahagian dah pegah bunuh. Kok le si buku lain mak akibat. Kalau si buku lain mak akibat, tapi ke ya hana-hana ged mak akibat sit. Banyak dosa yang bukan dosa durhaka kepada ibu bapa dan juga bukan dosa zina, nya ke akibat sit. Jadi lain-lain tinjau. Jadi kesimpulannya, apakah raya dan raya dosa tinggal semayang dengan yang lain, raya tatat dosa tinggal semayang. Tapi dia bunuh tak pegah. Nyo tinggal semayang bak tinggal ke bak pubut. Maksud karena ji na maksud bak pubut, na maksud bak tinggal. Nyo yang maksud bak lakukan bak pubut. Ipubut maksudnya ni ji. Nyo kunyo yang mak akibat bunuh tak pegah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu